Bilang-bilang ini tasawuf yang itu dalam bentuk thariqah ini juga masih eksis. Kayak gerakan tasawuf haqqaniyah itu yang ada di Amerika. Atau di Indonesia itu bentuknya dalam bingkai-bingkai pelatihan manajemen kecerdasan spiritual dan seterusnya. Sama pernah mungkin kalau sama dengar Ari Ginanjar, lalu Agim, itu semua sebenarnya ya bingkai dari aliran-aliran ajaran-ajaran tasawuf. Kayak jadi diambil tentang bagaimana ketenangan, memperoleh ketenangan secara spiritual. Ada dengan cara-caranya, diantaranya bagaimana mengadakan zikir bersama malam. Banyak sing pakai sholat tahajud, kalau yang pakai kesadaran itu melalui seminar-seminar dan seterusnya itu kan ada loh. Jadi seminar sekarang itu loh ada yang ditujukan untuk bagaimana orang memperoleh kecerdasan spiritual. Ada juga yang kemudian bingkainya itu kayak gimana ya? Kayak pertemuan semi-seminar tapi di sana motivasi yang ada di sana diajarkan ketakutan kepada Allah. Tapi satu sisi juga diajarkan bagaimana memperoleh harta cepat, cara gila menjadi kaya, atau apa itu yang terkenal itu? Yang keajaiban sedekah itu loh. Ada yang tahu buku itu? Nah, semacam kegiatannya Pak Yusuf Mansur. Bukan Pak Yusuf Akun, bukan Pak Yusuf Mansur. Ada lagi, jadi motivator-motivator banyak yang membuat dengan itu. Atau sampai kalau tahu pengajian-pengajian untuk kalangan eksekutif atau kalangan-kalangan yang inklusif ya, itu mengundang ahli motivasi yang itu ada muatan spiritualnya di sana, spiritualis. Ini layak, ini banyak dilakukan di kota-kota besar atau di luar-luar kerja. Itu seringkali biasanya untuk mengangkat menumbuhkan semangat etos kerja yang bingkainya adalah pengabdian kepada Allah. Dan ini kemudian bersinggungan dengan tasawuf. Jadi menjaga moralitas para karyawan dan seterusnya itu banyak yang melibatkan seperti itu. Jadi kalau sampai punya wawasan, dan dulu pernah kita pelajari tentang interpersonal ya, psikologi, interpersonal psikologi. Ini membuat orang yang menjadi peserta motivator, gerakan motivator atau gerakan seminar itu memperoleh pengalaman spiritual yang larinya memperbaiki kinerja, memperbaiki personalitas, moralitas dari para peserta. Sampai biasanya kan ikut sekarang itu yang bentuknya permainan, latihan kerjasama, apa itu namanya? Ya, outbound ya. Tapi itu biasanya kalau kemudian ada motivator, itu kemudian bingkainya itu bingkai mereka diarahkan untuk memperoleh pengalaman spiritual. Berarti malam ini saya malamnya sebenarnya kalau di Pramuka itu ada pengalaman ke sana itu, tapi bingkainya kan biasanya jerit malam ya. Ya. Nah, itu di tengah malam diajak wudhu semuanya, yang masih suci, yang nggak suci nanti
berhalangan ya baca sholawat sekian kali gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka tidak sholat tahajud. Setelah tahajud semuanya kemudian dikenalkan tentang bagaimana seharusnya bersifat dan bertindak dan seterusnya sebagai manusia sebetulnya. Ini sebenarnya bingkai-bingkai dari gerakan tasawuf modern. Tapi tanpa mursyidnya ya. Jadi kalau sampai lihat bukunya Hamka kayak tasawuf modern atau gerakan-gerakan modern yang sudah terbingkai dalam birokrasi itu ada. Gerakan-gerakan seperti itu. Bahkan Ikhwanul Muslimin, siapa yang Ikhwanul Muslimin? Bukan nama temanmu loh ya, Ikhwanul Muslimin teman-teman. Gerakan Islam di sumbernya di Mesir, Syekh Hasan Al-Banna, yang kemudian menginspirasi kayak di Turki itu gerakan Partai Kebangkitan. Kalau di Indonesia dulu PKS yang terkait rambut itu disinyalir aslinya kalau Hasan Al-Banna itu tadinya Thariqah Hasafiyah, Thariqah gerakan tasawuf yang mengutamakan moral, gerakan moral Islam yang kemudian berlari kepada bagaimana seorang Islam yang mempunyai khasyah takut kepada Allah menjiwai dan menghayati keislamannya dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbudaya. Itu masuk kemudian dipakai dan seterusnya. Ini di era modern. Tapi kemudian spiritnya yang dipakai ya aurat yang itu semua maksimal. Semua ada dasarnya dari Nabi Muhammad. Nabi itu kalau bikin ini sekian kali, berapa kali dan seterusnya itu. Yang dibaca pagi itu apa saja, kalau sore apa saja. Itu dulu dikaitkan dengan termasuk yang di Turki yang Pak Erdogan. Erdogan itu partainya tadinya adalah dianggap kepala dari cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Karena kemudian menumbuhkan jiwa-jiwa yang pasrah kepada Allah dan mempunyai semangat juang tinggi dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam. Dan kalau dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau lihat kitab-kitabnya semuanya begitu. Bagaimana kita berjihad, bagaimana kita takut kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tasawuf itu yang mestinya begitu. Jadi tasawuf itu kalau yang di Indonesia itu kan seolah-olah alirannya ke zikir saja loh. Itu implementasinya kalau kita lihat ajaran asli dalam buku-buku aslinya, ya hanya bagaimana aktivitas kita setiap hari itu diisi dengan khasyah kepada Allah. Itu intinya di sini. Sehingga menjalankan kehidupan sehari-hari itu isinya adalah tiap detik adalah, tiap waktu adalah, semua adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah semua. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pribadi-pribadi seperti itu kalau di Indonesia kan kemudian dilatih dengan para motivator itu. Bagaimana termotivasi terus bekerja kuat, tetapi diisi dengan ada motivasi agama. Dulu dalam sejarah Turki Utsmani itu para tentara-tentara Utsmani itu yang dari tentara elitnya itu apa ya? Jenisari. Itu ya aliran tasawuf. Jenisarinya itu, jadi mereka betul-betul berani mati. Mereka baiat kepada guru spiritual yang merintahkan jihad ya sudah belalah kesultanan kekhalifahan dulu ya sudah mereka mati. Tapi kalau di tasawuf itu yang kayak kisah Dilia dan sebagainya, kalaupun
mati dalam jihad itu semua tujuan semua muslim, tetapi harus dalam rangka juga amal soleh. Dan amal soleh dikatakan solih itu harus menggunakan apa? Menggunakan ilmu. Termasuk di situ ilmu itu ya termasuk efektivitasnya, bagaimana pekerjaan itu menghasilkan, bagaimana kualitas dari pekerjaan, itu semua dipertimbangkan. Kalau dalam Islam itu kan Anda itu akan diberi pahala sebikotita, jadi seukuran capek Anda, keseriusan Anda dalam beribadah. Jadi ini nggak sama antara orang yang ahli ilmu nggak ahli ilmu, nggak sama. Dalam kualitas pekerjaan itu nggak sama ini. Dalam kualitas, karena kalau kerja itu adalah juga ibadah, al-amal wal ibadah, amal pekerjaan ibadah. Kayak sampai yang kesini ini, sampai kan ibadah semua loh. Tadi ibadah niati, dulu bismillah niati ada rumah di niati, ini ibadah sih. Sampai kesini itu dalam rangka apa? Penghambaan kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karena thalabul ilmi adalah perintah Allah. Maka ketika kemudian efektif Anda itu dalam thalabul ilmi itu akhirnya nggak sama. Apa yang Anda peroleh? Kalau Anda masuk kelas tapi yang Anda lakukan yang lain, itu nggak sama efektifnya dengan orang yang mungkin masuk kelas dan separuh perhatian penuh dan seterusnya. Dalam hal perhatian terhadap apa yang sedang menjadi topik perkuliahan. Nah, ini juga kaitannya sama kecerdasan sendiri. Ketika Anda kuat niat dan dilandasi bahwa setiap detik adalah ibadah, maka itu menjadi kekuatan Anda untuk apa? Menghasilkan amal ibadah, al-amal wal ibadah ya, amal ibadah yang kualitasnya lebih baik. Dan semuanya dasarnya adalah takut khasyah kepada Allah. Khasyah itu ya artinya ya takut, takut yang disertai pemahaman makrifat kepada Allah, itu khasyah. Jadi bukan takut-takut dalam itu, tapi khasyah itu adalah min ibadil ulama, ulama lah yang tingkatannya sudah khasyah. Nah kalau sampean sudah kesini di ilmu ini, sampai di dalam sini sampean juga disertai pengetahuan bahwa ini semua ibadah. Bagaimana sampai waktu masuk dunia kerja, dalam dunia kerja, semua didasari bahwa ini adalah dalam ibadah, maka akan berbeda dengan orang yang tidak didasari ilmu ketika menjalani sesuatu. Apa saja itu memang harus ilmu. Nah ini kaitannya sama spiritualitas. Dan terus dalam tahap kesadaran ini yang selalu harus ada diingatkan. Bisa selalu pikir dan pikir itu kualitasnya ibadah, itu yang memang perlu selalu dilakukan dan memang ada pengingat. Saya biar selalu bisa fokus semuanya jadi ibadah bagaimana ya. Nah ini adalah pertanyaan dari masing-masing pribadi dan masing-masing mempunyai jurus-jurus untuk mengingatkan diri, oh ya saya sekarang masih dalam ibadah. Nah kalau dalam tasawuf ketika biasanya yang ditekankan apa? Bahwa kalau Anda merasa bahwa Tuhan itu adalah maha melihat, maha mengetahui, maka setiap detik Anda selalu diawasi oleh Allah. Anda selalu wa ana ma'akum ainama, dan Allah itu selalu bersama mengawasi hamba-hamba. Maka Anda akan selalu serius, tidak tidur pun serius, gitu kan? Tidur yang serius itu bagaimana?
diawali dengan doa kepasrahan kepada Allah dan ya, itu tidur yang serius. Nggak sebelum tidur ngelamun sih, nggak karuan. Ini tidur yang tidak didasari oleh bertasawuf tadi, spiritualitasnya tidak ada. Ngobrol pun juga, sampai ngobrol sama temanmu itu dielmoni apa enggak? Sedang ngopi, maksudnya bagaimana kalau ngopi berpadu? Kan, di ilmunya begini, Mbak. Jadi pertama, ketika mau ngobrol itu diniati bagian daripada apa? Silaturahim. Karena antara kaum muslimin itu saling menyayangi, termasuk di sini adalah. Tapi kalau larinya ke ngumpi, kira-kira silaturahmi enggak? Kalau ngumpinya gibah, larinya kalau silaturahmi enggak itu? Itu sih perempuan saya. Enggak. Walaupun perempuan sama dengan laki-laki sama. Jadi itu nanti kalau kita sudah silaturahmi, itu ketika mau ke sana, ingatlah bahwa Allah mengawasi. Nah ini mulai segera diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi sudah mulai itu ya sudah istighfar. Makanya kemarin akhirnya sampean banyak hadir ke majelis ilmu itu baik. Apalagi kalau udah tua. Timbang kuek berawek kakian ngomongin wong. Itu lebih baik ikut torikoh yang kamu mengikatkan diri. Torikoh yang banyak dikirnya, kamu diwajibkan sehari 5.000 kali bikin la ilaha illallah, itu lebih baik daripada kamu nggak capek karena dikir sehingga kalau berhenti itu tidur. Itu lebih baik daripada kamu capek ngerasani orang, kan gitu. Makanya lebih baik kalau saya kok saya kok banyak ngerasani ya, ya udah kamu ikut torikoh saja. Jadi gitu. Biar kamu nanti dikirnya banyak. Dikirnya banyak. Nanti capek dikir baca Quran. Nanti kalaupun ada teman datang membicarakan hal yang penting, masalah anak, masalah apa, perkembangan pekerjaan, masalah apa yang kaitannya sama tetap dalam rangka sosial kepada Allah. Silaturahim, dalam rangka ilmu. Jadi niat awal itu sampai begitu duduk ya, saya duduk kafe, duduk di mana? Tadi saya di sini kenapa ya? Itu harus tanyakan. Tadi sudah niat karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, ini ilmunya apa? Karena tawadu ilmi, karena silaturahim, atau karena bikin, itu harus selalu menjadi pertanyaan. Ini biasanya para motivator, itu yang kita sehingga kita merasa selalu bersama Allah, ihsan, selalu merasakan kehadiran Allah. Seperti itu. Dan ini memang ini bagian daripada khusyuk. Disertai ilmu, merasakan ihsan, kehadiran Allah. Kalau masih belajar iman ya belum masih Islamnya berarti belum belajar dia, fikihnya aja belum sempurna. Nanti kalau sudah fikihnya selesai, biasanya makanya kalau di dunia pesantren yang boleh mengaji kitab-kitab tasawuf itu biasanya yang sudah fikihnya selesai. Kalau fikihnya belum selesai, biasanya ikut ihya itu nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau langsung ihya, ya fikihnya belum selesai, ketinggian. Ya, apalagi kalau langsung tasawuf yang diajari langsung masalah bagaimana pikir tentang yang siri-siri itu aja. Cenderung pada nanti bisa karena saking bodohnya terhadap fikih akhirnya meremehkan syariat. Dia hanya mengutamakan hakikat. Nah ini yang kita tidak. Jadi yang prioritas itu belajar
tentang bagaimana Islam itu kayaknya sama belajar yang sholat yang benar, apalagi zakat yang benar, berakhlak yang benar, dan seterusnya. Puasa yang benar. Baru nanti setelah itu belajar tentang iman. Tapi kalau orang tua yang tadi itu daripada kakian rasa itu ikut toriko aja biar banyak bikinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak punya aktivitas, sudah pensiun, kalau ketemu tetangga itu ngomong ke orang aja udah kirim saja ke toriko ya. Biar apa? Biar setelah sholat bikin la ilallah 1000 kali. Ya, saya sudah 5000 kali nanti. Sholawatnya capek berzikir itu. Lebih baik capek berzikir daripada capek kerasan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau masalah cara-caranya ya banyak, cara-cara terapinya banyak. Tadi di antara sudah saya singgung. Memang ada yang terapinya itu orang disuruh ada datang itu, saya kok punya masalah seperti ini, ya sudah. Orang itu kebanyakan punya masalah itu karena penggalian diri. Ya karena pola diri, tingkah lakunya sendiri. Maka biasanya terapinya pertama itu suruh istighfar. Saya pernah minum kelas ini ya, istighfar ya. Iya. Berapa kali? Dari 100. itu aja dirasakan juga seandainya. Di istiqomah dirasakan bagaimana hatimu tambah tenang apa enggak. Permasalahanmu kira-kira satu demi satu terudari kok, bahasa Indonesia yang terudari. Terlepas sama enggak. Nah itu istiqomah yang kurang istiqomah dan diilmoni bahwa istighfar itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Astagfirullah. Jadi apalagi kalau kemudian kamu cari landasan hadisnya. Ini kalau hadis Nabi berapa kali dalam hadis-hadis yang itu walaupun derajatnya seandainya walaupun nggak sahih dan mungkin hasan. Katakan dhaif itu, kalau dhaif itu ulama-ulama yang dapat bahwa itu kalau untuk amal fadilah. Kalau yang maudhu lah itu ya dari katakan palsu itu ya nggak diamalkan. Nah, jadi kawan-kawan kalau sampean nanti masuk dunia kerja mungkin sekali waktu entah itu atasanmu kepala sekolah, manajermu, biasanya dia mendatangkan itu motivator, namanya jenis motivator, atas nama motivator. Tapi isinya yaitu memotivasi Anda untuk kinerja lebih baik dengan didasari oleh kesadaran spiritual. Ini intinya ya bahwa kerja Anda itu semua adalah ibadah. Apapun yang Anda kerjakan. Indonesia itu kan amal ibadah saja. Kalau di Arab dijelaskan al-amal wal ibadah. Amal adalah ibadah. Al-amal. Al-amal ibadah. Tadi pertanyaannya itu apa lagi? Mungkin ada pertanyaan baru? Kita sampai jam berapa kan Pak? Kebutuhan terhadap dunia tasawuf itu tetap ada. Sampai ada dalam fase-fase kehidupan nanti.
sampai mungkin merasa hampa, entah karena suami atau karena istri, karena anak, ya pokoknya ya kadang karena kelakuan orang sekitar atau kelakuan kita sendiri. Itu kemudian kadang kita tengah malam terbangun nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi. Ketika mengalami kesumpekan, itu orang yang bisa memberi kita spirit untuk bangkit menjadi insan yang lebih baik, pasti. Dan isinya lainnya ke ustadzah, ke kiai, atau mendengarkan pengajian. Jangan sampai kemudian alumni mahasiswa kali larinya ke dugem kok malah dugem, nggak menemukan apa-apa. Luar ruang. Buka kitab lagi, ya, itu penting. Buka kitab. Ya boleh saja, buka WA itu jadi solusi. Kalau WA-nya isinya grup-grup yang itu isinya nasihat dan seterusnya. Nanti juga menemukan wasilahnya ilmu itu sekian apa saja bisa. Kalau sampai mungkin ketemu syekh yang positifnya besar ya, karena positifnya besar, kita kadang memandang beliau saja. Kita dapat ilmu baru atau kenangan. Kalau nggak begitu, kadang juga menemukan bacaan di grup yang itu baik, itu bisa juga. Wasilah ilmu itu dan wasilah tauhid Allah itu banyak sekali besar. Memandang anak kecil, memandang anak yatim, memandang gurunya, memandang itu kadang juga sudah menjadi dapat ilmu. Hal yang baik, yang itu menantang. Nah, atau kemudian melalui baca Al-Quran yang paling menjadi rujukan diantaranya yang baca Quran itu. Sama kalau baca Quran, paham tidak paham, itu akan dapat ilmu. Al-Quran itu firman Allah, dan Allah lah yang kemudian walladzi anzala as-sakinata fi qulubil paham tidak paham, insya Allah akan entah nanti kemudian itu menjadi wasilah untuk bertemu dengan bacaan yang baik atau bertemu dengan orang soleh yang kita kemudian melihat bertemu saja kemudian sudah mendapatkan solusi belum diucapkan kata-kata. Saya mungkin sering mengalami itu. Nah, di pengajian kemudian dapat ilham, oh iya padang gitu. Atau kadang ya dapat pencerahan. Atau dengan wasilah itu permasalahanmu kemudian kamu bisa menjalani cobaanmu yang itu bentuknya permasalahan dengan sukses, dengan ketenangan dan dengan ilmu yang mantap. Orang itu kalau didasari apapun ada ilmunya, itu menjalani permasalahan yang sedang mendera itu tidak panik banget. Sampai 15 berapa? Oh, panjang. Masih silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya sama ini pertemuan terakhir toh. Mungkin dari pertemuan-pertemuan yang belum tolong ada yang muslim silakan. Ya silakan. Ya.
Tugas luasnya nanti seperti waktu TS saja ya. Nanti online. Nanti sampai jawabnya ya seperti kemarin itu, insya Allah. Ustaz dapat salam dari teman satu kata buat kelas 2F. Teman-teman yang belakang Ustaz. Katanya satu kata buat kelas ini. Apa? Oh, berarti ini kalau di kelas lain ada pilihan tasawuf di Indonesia dan kembangannya ya. Kalau ini di modern ya. Ya semoga ketika sudah nanti selesai sampean mendapatkan apa ya, ilmu yang manfaat dari pembelajaran ilmu tasawuf. Sampean lebih dulu di pertemuan pertama saya sudah memberi judul apa itu biar tidak gundah-gulana. Apa waktu itu? Lalu sudah Mas Santri tidak pantas untuk sedih. Apa waktu itu judulnya? Memahami arti Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita yakin Allah itu pengasih dan penyayang yang itu selamanya, maka apa? Yakinlah apapun yang menimpa kita itu pasti dalam rangka kasih sayang Allah. Asalkan itu kemudian bisa kita ambil. Apapun yang menimpa kita. Karena saya yakin sampai semua seperti mana saya, hidup itu tidak selalu bahagia, tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu sesuai dengan harapan. Pasti ada waktu-waktu yang itu mengecewakan. Iya. Merasa mengecewakan. Dan itulah saatnya kita selalu terus ingat Bismillah ya Allah. Karena iman kepada qada dan qadar itu terkait. Orang itu mudah mengucapkan rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Balik TK. Tetapi itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan qadarullah. Apalagi ketika menghadapi kenyataan hidup. Mungkin suaminya nggak terlalu sayang, atau istrinya nggak terlalu taat, atau tuntutan yang seharusnya menurut kita standarnya tinggi ternyata di bawah standar. Iya, ada aja Pak. Nah ini kita harus yakin ini semua dalam rangka kasih sayang. Dan hidup kita isinya adalah alhamdulillah rabbil Alamin. Maha Santri. Maha Santri. Jadi kalau masalah nilai ilmu tasawuf saya yakin baik. Cuma ketika ada kekecewaan dari kehidupan Anda, maka Andalah yang bisa menilai. Dan Andalah yang tahu solusinya ketika Anda menjadi seorang hamba pasrah kepada Allah sana dan melaksanakan rukun iman yang keberapa tadi? Iman kepada qada dan qadar. Khair ataupun syar ini pasti ada hikmahnya. Semuanya dalam rangka kasih sayang kepada seorang hamba, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja dalam perilaku dan seterusnya, mungkin dengan hidup seperti ini kita menjadi pasrah kepada Allah, jadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Biasanya seorang hamba itu kalau diberi cobaan itu baru kemudian mau mendekat. Tapi kalau dari cobaan kurang.
Sampai suamimu seandainya yang perempuan ini suami yang tampan, sayang, kaya, udah lupa kok. Dia yang laki-laki, anak pinter, kalau anak pinter, anaknya sehat-sehat, harta melimpah, karena semuanya adalah coba. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahani. Padahal enggak. Semuanya adalah baik itu nikmat atau nestapa, semua adalah cobaan dari Allah, ujian bagi seorang hamba. Bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia bertawakal, dan bagaimana dia qanaah. Dan ini kita alami setiap hari dalam kehidupan. Di hari-hari kita ini kan kita itu nggak selalu gembira, toh? Baik kawan-kawan, saya kira menutup perkuliahan ini diakhiri tidak apa-apa. Menutup perkuliahan kita, saya minta ada yang doa untuk kebaikan kita semua, kebahagiaan dunia akhirat kita semua. Ayo silakan. Ustaz yang doa. Bisa nanti kalau sampai kata-kata, karena ini majelis ilmu, saya yakin jadi malaikat. Ketika sampai kata-kata Allahumma taqabbal minna du'ana, itu artinya ya Allah terimalah doa-doa kami. Maka saya minta, saya nanti kasih waktu, saya diam sampai berdoa, terutama mendoakan orang tuamu, mendoakan dirimu dan keluargamu yang baik-baik. Doa itu yang baik-baik, jangan doa yang penuhi hawa nafsu. Dulu ada seorang hamba itu datang ke aulianya Allah itu, datang itu ingin menjadi pendekar nomor 1 karena dia ahli silat. Masuk ke rumahnya itu sudah dilempar sama sandal itu. Karena ya ada nafsu di sana. Doa yang baik-baik, ya Allah jadikanlah saya, keluarga kami menjadi keluarga yang selamat di akhirat, solihah, yang baik-baik. Minta kepada Allah yang baik-baik. Mari kita istighfar dulu di dalam Astagfirullahaladzim, 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 innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mati wa fi ni'mati. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya rahman anta rahmanur rahim. Salam ayyuhal mu'minun. اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا من اهل العلم واهل الخير واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارزقنا هداك ورضاك وقوة لطاعتك وشيخة مقيا مستديا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا باركا في الدين والدنيا والاخره، وعمرا نافعا باركا في الدين والدنيا والاخره، وحسن الخاتمه. اللهم تقبل منا دعاءنا.
اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة من فتنتهما وبليتهما يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya ya. Ini diberikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum.